Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Fizal Khairia dengan NIM F1 S1222039 dari Prodi Sistem Informasi dan dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan solusi bisnis atau TI dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno Eskom Mkom. Lalu saya juga berasal dari kelompok 10 dengan anggotanya 2 orang, yaitu saya sendiri dengan teman saya, Sylvia Antana Supang. Langsung saja kita masuk ke materinya, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengembangkan bisnis TI. Selanjutnya, tentu sebelum mengembangkan bisnis TI, kita harus mengembangkan sistem informasi kita dulu. Jadi kita masuk ke pengembangan sistem informasi. Digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan sistem-sistem e-bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan karyawan dan pihak-pihak lain. Yang kedua ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem atau system approach untuk penyelesaian masalah menggunakan orientasi sistem untuk merumuskan masalah dan peluang mengembangkan solusi. Yang ketiga ada pemikiran sistem. Diibaratkan seperti melihat hutan dan pohon-pohonnya. Apa yang dimaksud dengan melihat hutan dan pohon-pohonnya? Maksudnya adalah kita melihat masalah yang kita hadapi itu sebagai peluang bisnis, sehingga dari masalah tersebut kita bisa menghasilkan atau membuat bisnis baru yang menguntungkan. Selanjutnya ada pembuatan prototipe atau prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototipe dari aplikasi baru dalam proses yang interaktif dan berulang-ulang yang bisa digunakan oleh ahli sistem informasi dan praktisi bisnis. Pembuatan prototipe juga dikenal sebagai pengembangan sistem yang cepat dan mudah sehingga dapat memudahkan kita nanti dalam mengembangkan sistem baru. Kemudian ada memulai proses pengembangan sistem. Karena proses pengembangan bisa memakan biaya besar, tahap investigasi sistem biasanya membutuhkan studi awal terlebih dahulu yang disebut dengan studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan adalah studi awal untuk merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir, kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat, dan kelayakan proyek yang diusulkan. Jadi, bisa dibilang studi kelayakan ini adalah penentu apakah sistem yang akan kita buat ini layak untuk dikembangkan atau layak untuk digunakan. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem merupakan studi mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir yang menghasilkan persyaratan fungsional atau fungsional requirement yang digunakan sebagai dasar untuk desain sistem informasi baru. Nah, analisis sistem ini terdiri dari 3 analisis, yaitu analisis organisasional. Apa itu analisis organisasional? Yang dimaksud dengan analisis organisasional adalah dengan kita menganalisis tim yang akan bekerja sama dengan kita. Kita menganalisis kemampuan rekan-rekan kerja kita sehingga dalam pembagian tugas nanti semuanya mendapat tugas sesuai bidangnya. Yang kedua ada analisis sistem yang ada. Kita menganalisis sistem yang pernah dibuat oleh tim sebelumnya atau sistem yang berasal dari perusahaan. Yang ketiga ada analisis persyaratan fungsional. Apa itu persyaratan fungsional? Jadi persyaratan fungsional adalah persyaratan informasi pemakai akhir yang tidak berkaitan dengan hardware, software, jaringan, data, dan sumber daya manusia yang saat ini digunakan oleh pemakai akhir atau akan digunakan dalam sistem yang baru. Dan juga analisis persyaratan fungsional ini merupakan analisis tersulit dalam analisis sistem. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Apa yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Nah, desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi sistem yang memenuhi persyaratan fungsional yang dikembangkan dalam proses analisis sistem. Desain sistem ini terdiri dari 2, yaitu desain interface pemakai.
seringkali merupakan proses pembuatan prototipe. Jadi desain interface pemakai termasuk juga dalam pembuatan prototipe atau prototyping. Yang kedua ada spesifikasi sistem. Memformulasikan desain metode interface pemakai dan produk aplikasi, struktur database, serta pemrosesan dan prosedur pengendalian. Lanjut ada pengembangan pemakai akhir. Pada pengembangan pemakai akhir atau end user development, praktisi SI memainkan peran sebagai konsultan. Keperluan pengukuran pengendalian kontrol untuk aplikasi pemakai akhir sangat bervariasi, bergantung pada ruang lingkup dan durasi aplikasi, jumlah dan sistem alami pemakai aplikasi, dan sifat alami dari data yang terlibat. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengimplementasikan sistem bisnis. Sebelum kita mengimplementasikan sistem bisnis, kita harus mengimplementasikan dulu sistem baru yang akan kita libatkan. Dan sistem baru ini melibatkan hardware, software, pengembangan software, pengujian program, dan prosedur konversi sumber data, dan berbagai alternatif konversi. Selanjutnya ada mengevaluasi software, mengevaluasi hardware, software, dan layanan. Perusahaan besar sering mengevaluasi hardware dan software yang diusulkan dengan meminta pemrosesan program pengujian benchmark khusus dan data pengujian. Benchmarking mensimulasi pemrosesan pekerjaan khusus di beberapa komputer dan mengevaluasi kinerjanya. Kemudian pemakai dapat mengevaluasi hasil pengujian untuk menentukan alat hardware atau paket software mana yang menampilkan karakteristik kinerja yang baik. Kita masuk ke faktor-faktor evaluasi. Nah, di sini ada 3 faktor, yaitu faktor hardware. Faktor hardware mempunyai beberapa faktor lagi, yaitu kinerja, biaya, keandalan, kompatibilitas, teknologi, ergonomi, konektivitas, keluasan atau scalability, software, dan dukungan. Lalu faktor software. Ternyata faktor-faktor evaluasi hardware dapat juga digunakan untuk evaluasi software. Selanjutnya yang ketiga, ada faktor layanan SI. Faktor ini memfokuskan pada kualitas layanan pendukung yang memungkinkan dibutuhkan untuk pemakai bisnis. Kita lanjut yaitu ke aktivitas implementasi lainnya. Aktivitas implementasi lainnya terdiri dari 4, yaitu pengujian sistem, konversi data, dokumentasi, dan metode konversi. Yang terakhir ada pemeliharaan sistem atau sistem maintenance, adalah pengawasan, evaluasi, dan modifikasi sistem bisnis operasional untuk menghasilkan perbaikan yang lebih diinginkan atau perlu. Misalnya, implementasi sistem yang baru biasanya menghasilkan fenomena yang disebut kurva budget atau learning curve. Manajemen perubahan. Beberapa taktik utama yang direkomendasikan oleh para ahli dalam manajemen perubahan adalah yaitu yang pertama, melibatkan orang sebanyak mungkin dalam perencanaan bisnis atau TI dan pengembangan aplikasi. Yang kedua, buat perubahan konstan menjadi bagian yang diharapkan dari budaya. Yang ketiga, beritahukan ke setiap orang sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu sesering mungkin, sebaiknya secara pribadi, bukan secara tim. Yang keempat, berikan insentif keuangan dan pengakuan. Yang kelima, bekerjalah di dalam budaya perusahaan, bukan di sekitarnya. Jadi taktik ini bisa kita gunakan dalam manajemen nanti, tentunya dalam manajemen perubahan sistem bisnis akan kita lakukan. Kita masuk ke studi kasus. Di kami, kelompok 10 mengambil studi kasus yang ketiga, yaitu DuPont dan Southward, mengimplementasikan portal informasi perusahaan yang sukses. Dan ini adalah 3 pertanyaan yang kami jawab. Pertanyaan pertama, mengapa begitu banyak portal informasi perusahaan yang gagal untuk menarik minat yang memadai di antara pemakai sasaran? Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penggunaan portal dalam bisnis? Jawabannya, banyak portal informasi perusahaan yang gagal dalam menarik minat peminatnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan tersebut kurang optimal dalam melakukan pemasaran dan juga bisa terjadi karena portal informasi yang dibuat hampir sama dengan portal informasi yang dibuat oleh perusahaan lain. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya adalah dengan mengupdate portal informasi menjadi portal yang dapat memuat banyak informasi dan menyediakan berbagai layanan, sehingga portal tersebut berbeda dengan portal informasi lainnya. Pertanyaan yang kedua, apa nilai bisnis dari portal perusahaan bagi kelompok performance coaching DuPont?
Bagaimana cara membuatnya menjadi lebih baik? Jawabannya adalah nilai bisnis dari portal perusahaan bagi kelompok performance coaching DuPont adalah senilai 3,8 miliar US dollar. Selain itu, DuPont juga ingin agar masing-masing dari 2.500 distributor dan bengkel perbaikan badan mobil di seluruh dunia dapat melihat informasi yang ditampilkan hampir 4.000 tampilan sistem yang berbeda-beda yang dimungkinkan oleh teknologi. Dan cara untuk membuat nilai bisnis yang lebih, DuPont memiliki dokumen untuk pemasaran. Seperti yang telah disampaikan oleh Catherine Marchand selaku manajer strategi e-business. Beliau berkata, kami memiliki sejumlah besar dokumen untuk pemasaran, brosur, siaran pers, informasi jaminan produk, dan informasi pendukung bagi distributor kami, dan tempat perbaikan badan mobil. Catherine juga menambahkan, tenaga penjual kami memiliki buku petunjuk yang beratnya sekitar 50 ton. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat bisnis dari portal perusahaan software? Deskripsikan beberapa cara untuk membuatnya menjadi lebih baik. Jawabannya adalah dengan adanya portal di perusahaan software, pesanan pelanggan naik menjadi 33% dan 25% dari semua yang pesanan diterima secara elektronik. Dan juga pelanggan online memesan barang 2 kali lebih banyak daripada memesan melalui fax, telepon, atau pertukaran data elektronik. Dengan kata lain, software mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan adanya portal informasi pada perusahaan. Cara untuk membuat portal perusahaan menjadi lebih baik adalah dengan melakukan banyak pemasaran dan peningkatan pada sistem portalnya. Seperti dengan menambahkan fitur-fitur baru, merubah tampilan portal menjadi lebih menarik lagi sehingga dapat menarik banyak peminat. Dan sekian dari kami, sekian juga pembahasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kalian punya pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar.